Baik, sekarang setelah Anda menekan tombol subscribe, mari kita masuk ke inti pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana sebenarnya pemerintah menghitung nominal baru rapel kenaikan gaji pensiunan, janda, duda, veteran, dan ahli waris, dan apa alasan utama keputusan ini baru diambil sekarang setelah berbulan-bulan menjadi pembicaraan nasional. Banyak dari Anda mungkin merasa bahwa proses ini terkesan lama, membingungkan, dan bahkan seperti tak ada kepastian. Tetapi ketika kita melihat lebih dalam, ternyata ada beberapa faktor penting yang memang membuat pengumuman ini tidak bisa keluar begitu saja tanpa perhitungan yang matang. Pertama, kita harus memahami bahwa jumlah penerima pensiun di Indonesia, baik ASN, TNI, Polri maupun janda duda dan ahli waris, terus meningkat setiap tahun. Artinya, beban anggaran untuk pensiun juga meningkat. Pemerintah tidak bisa lagi memakai pola perhitungan lama, karena itu bisa membuat keuangan negara jangka panjang menjadi berat. Inilah alasan kenapa pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran sejak awal tahun 2025, melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Taspen, Asabri, serta beberapa lembaga pengawas keuangan negara. Dalam evaluasi itu, mereka menghitung ulang seluruh beban pensiun, termasuk prediksi 5 hingga 10 tahun ke depan. Disinilah ditemukan fakta bahwa formula lama yang selama ini dipakai untuk menghitung kenaikan gaji maupun rapel pensiunan sudah tidak lagi relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk membuat formula baru yang lebih akurat, lebih adil, dan bisa menjamin keberlangsungan anggaran pensiun dalam jangka panjang. Formula baru inilah yang kemudian menghasilkan nominal rapel yang akhirnya diumumkan hari ini. Banyak dari Anda pasti penasaran, berapa sebenarnya nominalnya? Apakah lebih besar atau lebih kecil dari prediksi sebelumnya? Dan bagaimana cara pemerintah menentukan angka tersebut? Dalam prosesnya, pemerintah memulai dengan menghitung kenaikan berdasarkan inflasi terlebih dahulu. Setiap tahun, inflasi memengaruhi harga kebutuhan pokok, biaya hidup, dan standar ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah menetapkan bahwa kenaikan pensiunan harus minimal mengikuti inflasi agar daya beli para pensiunan tidak turun. Setelah inflasi dihitung, barulah pemerintah memasukkan faktor kemampuan anggaran negara. Nah, kemampuan anggaran inilah yang sering menjadi sumber keterlambatan. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah harus memastikan bahwa angka kenaikan tidak membebani APBN secara berlebihan. Ada pembahasan detil mengenai berapa persen kenaikan yang realistis dalam kondisi tahun 2025 yang penuh tantangan, mulai dari fluktuasi ekonomi global, belanja sosial, hingga kebutuhan pembangunan jangka panjang. Dan tentu saja, pemerintah juga mempertimbangkan tekanan publik serta aspirasi para pensiunan yang ingin kenaikan yang layak. Dari semua analisis itu, muncullah keputusan final mengenai nominal baru rapel. Yang menarik, kenaikan yang diberikan tidak memakai angka tunggal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kali ini kenaikan berbeda berdasarkan kategori penerima, pensiunan ASN golongan rendah, golongan menengah, TNI dan Polri, hingga janda duda dan veteran. Pemerintah menilai bahwa kenaikan yang terlalu kecil bagi golongan rendah akan membuat mereka kesulitan bertahan dengan biaya hidup yang semakin naik. Karena itu, untuk golongan rendah, kenaikan persentasenya lebih besar dibandingkan golongan atas. Ini adalah bagian dari kebijakan baru yang disebut ketepatan manfaat, yaitu memastikan mereka yang paling membutuhkan mendapatkan perhatian lebih besar. Selanjutnya, mari kita masuk pada hal yang paling ditunggu-tunggu, mekanisme pencairan rapel. Setelah nominal baru diputuskan, Taspen dan Asabri langsung menerima instruksi untuk menyiapkan sistem pencairan. Banyak yang bertanya, kenapa tidak langsung ditransfer? Kenapa perlu waktu lagi? Jawaban sederhananya adalah karena perhitungan rapel melibatkan banyak komponen. Tidak hanya menghitung kenaikan per bulan, tetapi juga menyesuaikan data usia penerima, catatan golongan terakhir, status janda duda, dan apakah penerima masih aktif atau sudah berpindah ke ahli waris. Semua data ini harus diverifikasi ulang agar tidak terjadi kesalahan. Taspen dan Asabri bahkan menyampaikan bahwa untuk mempercepat proses, mereka sudah melakukan pembersihan data sejak pertengahan tahun. Ini termasuk proses matching data antara Dukcapil, BKN, dan instansi asal penerima. Tujuan utamanya adalah menghindari kesalahan pencairan kepada pihak yang sudah tidak berhak, misalnya penerima yang sudah wafat tetapi belum tercatat di sistem. Dengan cara ini, pemerintah memastikan bahwa pencairan tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari. Lalu, kapan pencairannya dimulai? Berdasarkan penjelasan resmi pemerintah,
Pencairan rapel akan dilakukan bertahap. Tahap pertama biasanya diberikan kepada penerima dengan kategori prioritas, misalnya pensiunan yang berusia lanjut, veteran, dan janda duda. Pemerintah melihat bahwa kelompok ini memiliki kebutuhan paling mendesak, terutama untuk keperluan kesehatan dan biaya hidup harian. Setelah tahap pertama selesai, barulah tahap kedua dan ketiga diberikan untuk seluruh penerima lainnya, termasuk pensiunan golongan menengah dan atas. Selain itu, ada hal menarik yang perlu Anda tahu. Pemerintah juga memberikan opsi pencairan non-tunai untuk beberapa wilayah. Artinya, penerima dapat memilih pencairan langsung ke rekening bank atau melalui layanan yang disediakan secara digital oleh Taspen. Ini dilakukan untuk mempermudah para pensiunan yang tinggal jauh dari kantor layanan atau yang memiliki kesulitan mobilitas. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi sistem pensiun memang menjadi fokus utama pemerintah, dan tahun 2025 ini menjadi salah satu bukti kemajuan tersebut. Selain itu, banyak veteran yang selama ini merasa bahwa mereka kurang diperhatikan dalam kebijakan kenaikan pensiun. Namun tahun ini pemerintah memberi perhatian khusus dengan menambahkan komponen penyesuaian yang hanya berlaku untuk kelompok veteran. Hal ini merupakan penghargaan atas jasa mereka dalam perjuangan negara. Nominal rapel untuk veteran biasanya dihitung dengan formula yang sedikit berbeda, karena mereka berada dalam kategori penerima pensiun dengan dasar hukum khusus. Dalam proses ini, pemerintah juga memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Ingat bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang penuh dinamika. Banyak kebijakan ditinjau ulang untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah memastikan bahwa kenaikan gaji pensiunan tidak membuat anggaran negara terganggu, tetapi di sisi lain juga tetap memberikan manfaat yang adil dan layak bagi seluruh penerima. Keputusan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keseimbangan jangka panjang antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan negara. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang dampak kenaikan ini terhadap kehidupan sehari-hari para pensiunan. Dengan kenaikan yang baru ini, para pensiunan golongan rendah akan dapat menikmati tambahan pendapatan yang lebih berarti. Banyak dari mereka yang selama ini kesulitan dengan biaya kebutuhan pokok, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Kenaikan ini diharapkan bisa memberikan ruang lebih lega bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus bergantung pada keluarga. Sementara itu, bagi pensiunan golongan menengah dan atas, kenaikan ini lebih ditujukan untuk menjaga daya beli mereka tetap stabil. Pemerintah mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga kesejahteraan seluruh penerima pensiun tanpa terkecuali. Banyak yang bertanya apakah ada kemungkinan kenaikan tambahan di masa depan. Pemerintah sendiri membuka peluang untuk penyesuaian tahunan, tergantung pada kondisi ekonomi. Namun untuk tahun 2025, angka yang diumumkan adalah angka final yang sudah melalui pertimbangan matang. Jadi Anda tidak perlu lagi menunggu atau khawatir terjadi perubahan di menit-menit terakhir. Selama proses perumusan kebijakan ini, pemerintah juga mendengar aspirasi dari berbagai organisasi pensiunan. Mereka memberikan masukan langsung mengenai kebutuhan nyata di lapangan. Masukan ini menjadi salah satu dasar pemerintah dalam merumuskan formula kenaikan yang baru. Pemerintah mengakui bahwa kebutuhan pensiunan sangat beragam, dan kebijakan tidak boleh dibuat hanya berdasarkan angka statistik, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kesejahteraan para penerima. Hal lainnya yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pemerintah menegaskan tidak ada pemotongan atau pengurangan dari rapel yang akan diterima. Semua hak dihitung penuh sesuai ketentuan. Bahkan, bagi penerima yang mengalami keterlambatan pencairan sebelumnya akibat masalah data, pemerintah menjamin bahwa rapel tetap akan dihitung lengkap setelah data diperbaiki. Jadi tidak ada penerima yang dirugikan hanya karena masalah administrasi. Akhirnya, mari kita bahas bagaimana cara Anda mengecek apakah rapel Anda sudah siap dicairkan. Taspen dan Asabri menyediakan layanan pengecekan online yang dapat diakses melalui situs resmi dan aplikasi mobile mereka. Anda hanya perlu memasukkan nomor peserta, tanggal lahir, dan data dasar lainnya. Sistem akan menampilkan status pencairan, termasuk nominal rapel, tahap pencairan, dan tanggal estimasi dana masuk ke rekening. Bagi yang tidak terbiasa menggunakan layanan digital, Anda juga bisa mendatangi kantor layanan terdekat atau meminta bantuan keluarga untuk melakukan pengecekan. Informasi terbaru menyebutkan bahwa proses pengiriman rapel ke rekening bank biasanya dilakukan bertahap dalam kurun waktu beberapa hari. Jadi jika Anda belum menerima rapel pada hari pertama pencairan, Anda tidak perlu panik. Prosesnya memang memerlukan waktu,
terutama jika Anda berada di luar wilayah perkotaan atau menggunakan bank yang memiliki jadwal distribusi tersendiri. Dengan seluruh penjelasan panjang ini, saya berharap Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai nominal baru rapel kenaikan gaji pensiunan dan seluruh mekanisme pencairannya. Kebijakan ini memang melalui proses panjang dan tidak sedikit tantangan, tetapi tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa seluruh penerima pensiun mendapatkan hak mereka secara adil, tepat waktu, dan tanpa kerumitan administratif. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru. Pemerintah masih akan mengumumkan detail teknis tambahan dalam waktu dekat, termasuk penyesuaian kecil yang mungkin akan berdampak pada beberapa kategori penerima. Dengan tetap mengikuti channel ini, Anda akan selalu mendapatkan informasi resmi, lengkap, dan mudah dipahami, karena kami tahu betapa pentingnya kepastian bagi para pensiunan dan keluarga mereka.